Kali ini kita akan belajar ya, kita akan belajar tentang lanjutan dari materi yang kemarin tentang interoperasional. Kali ini kita akan coba untuk memberikan sebuah studi kasus, sebuah contoh kecil tentang bagaimana sih cara kerja dari interoperasional tersebut. Jadi kali ini kita akan sedikit ngoding. Karena sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang web programming, jadi saya asumsikan bahwa kalian sudah mengerti lah dasar-dasar daripada web programmingnya, khususnya PHP. Karena di sini kita akan menggunakan bahasa PHP. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita harus jalankan dulu localhost-nya, karena di sini saya akan menggunakan localhost. Localhost yang saya gunakan adalah SAM. Seperti sebelumnya ya, kalian belajar untuk mengaktifkan web server localhost di SAM ini, kalian tinggal masuk ke kontrol SAM-nya, kemudian kalian start ya, Apache dan juga MySQL-nya. Apache adalah untuk web servernya, kemudian MySQL adalah untuk database SQL-nya. Oke, kalau sudah kita buka localhost-nya. Oke, nah sebelumnya kita buat dulu database-nya untuk nanti kita memasukkan data dari username dan juga password-nya. Klik new. Lalu kita masukkan nama database-nya, misalkan di sini kita akan membuat database-nya BSI aja gitu ya. Lalu kita klik buat. Oke, database-nya sudah kita isikan ya, namanya BSI. Lalu selanjutnya kita akan buat sebuah table. Kita buat table dengan nama user, lalu jumlah kolomnya 2 aja, karena nanti isinya cuma username dan juga password. Kita klik kirim. Oke, kemudian kita akan memasukkan nama ke dalam masing-masing kolom di dalam tabel ini. Yang pertama adalah username, lalu tipe datanya varchar, misalnya panjangnya sekitar 20, dan ini sebagai primary key. Lalu yang kedua adalah password. Tipe datanya juga sama varchar. Oke, kalau sudah, kita klik simpan. Oh, sorry. Simpan dulu panjangnya, 20. Klik simpan. Tabelnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengisikan ke dalam tabel username dan juga password ini. Kita klik tambahkan. Lalu kita akan memasukkan datanya. Hasilnya di sini adalah user 1. Kemudian passwordnya password. Tuh, misalkan ya. Oke, kirim. Oke, datanya sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder baru di dalam folder htdoc yang ada di folder SAM ya. Kita kalian masuk ke SAM, lalu di antara beberapa folder ini ada folder yang namanya htdoc.
kalian buka, lalu kita akan bikin folder baru, misalkan namanya BSI. Nah, di dalam folder BSI ini, kita akan bikin lagi 2 buah folder, yang artinya kita akan mengasumsikan bahwa kedua buah folder ini adalah 2 buah sistem yang berbeda. Misalnya, misalnya di sini sistem A gitu ya. Kemudian satu lagi sistem B. Jadi kita asumsikan bahwa kedua folder ini adalah sistem yang berbeda. Ini sistem A, kemudian ini sistem B. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka Sublime ya, kalau kalian menggunakan Sublime, atau misalkan kalian menggunakan yang lainnya, silahkan saja, sama saja. Yang penting bisa membuat dokumen PHP. Oke, tadi kita sudah membuat folder BSI ya di htdoc, kemudian di dalam folder BSI ada sistem A dan juga sistem B, kemudian kita tarik ke dalam Sublime-nya dan jadilah seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah dokumen baru, sebuah file baru ya, untuk membuat layanan web service-nya, gitu. Asumsikan seperti itu. Jadi kita buat dokumen PHP di sini. Pertama kita simpan dulu si file dokumennya di sistem A ya, kita simpan ya, dengan nama service.php, itu namanya. Oke. Selanjutnya kita masukkan coding ataupun perintah ke dalam service.php ini. Yang pertama, tentu saja karena tadi kita ingat bikin database, maka kita harus menghubungkan si sistem ini dengan database-nya. Maka kita pertama-tama harus membuat perintah untuk koneksi ke database-nya terlebih dahulu. Kita tulis seperti biasa, MySQL connect. Kita masukkan di sini localhost-nya, kemudian root-nya. Tadi nama database-nya adalah BSI ya. Oke, kita sudah melakukan koneksi ke database. Selanjutnya, kita buat variabel untuk mengambil data dari database menggunakan get request. Pertama, user. Kita ngambil data user itu ya. Dan juga password. Oke. Setelah ini kita akan menampilkan semua data gitu ya, memberikan perintah untuk bisa nanti mengambil semua data yang ada di dalam tabel user yang ada di database BSI. Perintahnya teman-teman juga pasti sudah tahu ya, karena pasti sering dulu bikin di web programming dengan menggunakan perintah select, kemudian bintang, from user, where username, kita ambil berarti dari variabel user. Seperti itu. Oke. Sorry, ini tidak kelupaan. Nah, gitu. Query select from user, where username, user. Oke. Kemudian kita akan perintah eksekusi ya. MySQL.
Seperti itu untuk pengambilan data dari database nantinya. Nah, selanjutnya kita buat perintah untuk mencocokkan apakah nanti data yang kita ketikkan di halaman login itu sama dengan yang ada di database. Jika password sama dengan artinya jika password yang kita tuliskan tadi di sini ya, di sini nih, itu sama, artinya memiliki nilai yang sama, maka responnya adalah true. Else, respon false. Ya, boleh ya kalau ini ya. Artinya kalau kita nanti memasukkan si datanya sama, maka dia akan login. Kalau ternyata berbeda, maka nanti akan gagal, tidak akan dieksekusi. Kemudian selanjutnya kita bikin dokumen untuk dokumen untuk XML-nya. Karena nanti di web service membutuhkan dokumen itu. Oke, service-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat interface untuk login-nya. Kita buat file baru lagi. Kita simpan, Ctrl S. Kita simpan di sistem B dengan nama index.html. Oke. Kemudian kita buat file HTML di sini. Pertama kita bikin heading dulu sebagai identitas bahwa ini adalah form login seperti itu. Lalu kita buat sebuah form untuk mengatur supaya nanti si file ini bisa nge-link ke file yang lainnya. Ya, kalian sudah tahu lah form untuk metode dan juga action seperti apa. Oke. Nah, nanti actionnya akan masuk ke login.php. Nanti file loginnya belum kita buat, nanti akan kita buatkan.
Lalu kita buat sebuah table supaya nanti bisa rapih untuk membuat form loginnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk interface loginnya nanti. Sekarang kita buat satu file baru lagi untuk login.php-nya. Kita simpan dan kita simpan di sistem B dengan nama login.php. Oke. Kita buat variable dulu. Oke, untuk keep data dari tadi yang sudah kita buat di file service. Ini untuk membuat get request ya, artinya kita akan membuat permintaan ke file service tadi. Cuma di sini kita harus mengisikan di mana letak dari file service yang sudah kita buat tadi. Letaknya kan ada di localhost di folder BSI, kemudian di folder sistem AE. Seperti itu. Lalu ada file yang dinamakan dengan service.php. Lalu di sini nanti ada username-nya apa. Oke, itu kira-kira untuk
get request ya. Lalu kita akan membuat variabel baru lagi dengan nama baca XML yang sudah kita buat tadi di service.php untuk mengirimkan atau meload filenya. Gitu ya. Simple XML load file. Nama filenya adalah ya, dieksekusi dari URL-nya. Kita buat di atasnya tadi. Oke. For each XML. Kira-kira seperti itu ya untuk perintah dari login.php-nya. Nah, selanjutnya kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Kita buka di localhost BSI. Nah, ini ada sistem A dan juga sistem B. Tadi si login itu ada di sistem B. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Kita coba tadi menggunakan data yang sudah ada di database-nya. Tadi kan saya menggunakan user 1 ya. Kemudian kita masukkan passwordnya misalkan 1, 2, 3, 4. Kita submit. Maka login gagal. Kenapa login gagal? Karena tadi kita sudah membuat perintah di service ya. Ini perintahnya. Jika passwordnya adalah sesuai dengan apa yang dimasukkan atau apa yang dibaca dari database. Tadi kan kita memasukkan nama passwordnya adalah password 1 ya. Terus tadi saya memasukkan passwordnya 1, 2, 3, 4. Maka artinya itu tidak sama, maka dia akan dianggap gagal. Dan jika gagal nanti akan keluarannya adalah login gagal. Seperti itu. Kemudian kita coba gunakan yang benar, yaitu username-nya adalah user 1, kemudian passwordnya pas S2, password 1. Kita submit, dan login sukses. Berarti sistemnya berhasil kita buat. Nah, sekarang penjelasannya. Kenapa seperti ini dan apa hubungannya dengan interoperasional? Nah, kita lihat di sini, kita balik lagi dulu ke sini. Di sini kan ada sistem A dan juga sistem B, di mana sistem A dan sistem B kita asumsikan bahwa ini adalah dua sistem yang berbeda. Artinya mereka independen, berjalan sendiri-sendiri. Cuman si layanan login itu adanya di sistem B. Dan di sistem B itu ada file index dan juga login. Nah, di sini kan kita buat tadi ada index dan juga login. Nah, saat kita akan masuk di sini, akan masuk ke login ini kan berarti ada di sistem B. Nah, sedangkan berarti kita harus untuk masuk ke sistem untuk bisa login ini, berarti kita harus mengambil data. Nah, datanya kan di sistem B tidak ada, tapi adanya di data A.
Nah, maka kita buat sebuah parsing data. Nah, ini juga parsing data merupakan salah satu fungsi daripada interoperasional ini gitu. Jadi dia akan mengambil data daripada data yang ada di sistem lain. Itu salah satu bentuk analogi kecil dari sebuah interoperasional ini. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan interoperasional. Jadi seperti itu. Jadi datanya berbeda, kemudian dia login, nanti dia akan menerima layanan atau mengambil layanan dari si sistem ini. Jadi sistem ini yang memiliki layanan web service. Nah, itu yang dinamakan dengan web service. Seperti itu.